Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto sudah rilis gitu ya untuk jersey resmi dari Timnas Indonesia, Timnas Futsal, Timnas Putri itu sudah bisa ada dibeli katanya hari ini mulai launching, dan kita juga kebagian yang mana bisa kita tagging gitu ya untuk jersinya. Tapi ya Kelmi hanya mengeluarkan 2 varian saja. Jadi yang pertama untuk yang replika, yang kedua player issue-nya. Nah ini kita sudah bisa sematkan di bawah teman-teman. Kelmi, inget teman-teman, Kelmi mana? Belah dia ya. Jadi Timnas Indonesia ya sudah resmi merilis jersey dari Kelmi gitu ya. Nah yang unik, yang mana kan semalam juga ada launching yang dihadiri pelatih Timnas, lalu juga ketum PSSI gitu ya, Pak Eto, lalu juga ada beberapa pemain Timnas, beberapa pemain Timnas Futsal, Timnas Putri juga. Jadi di sini diperkenalkan gitu ya untuk ya jersey ini apa sih analoginya gitu ya, atau apa sih untuk apa ya cerita di balik jersey ini gitu ya. Nah ini memang menjadi menarik bahwa sebetulnya sebelum dirilis kan memang Kelmi menjanjikan H-1 gitu ya hari ini atau ya semalam. Namun sebelum itu ternyata sudah beredar teman-teman di media sosial itu ya biasa lah, nggak tahu ya, netizen sepak bola Indonesia mah luar biasa lah untuk nyari hal-hal yang tertutup tuh bisa kebuka gitu ya. Jadi sudah bocor untuk apa jenis-jenis jersey yang akan keluar, dan ini salah satunya yang sebelum dirilis kemarin gitu ya, Sen Patinama yang menjadi modelnya. Nah ini sudah rilis sudah bocor duluan sebelum dirilis gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Namun yang lebih mengejutkan adalah setelah rilis jersey ternyata Timnas Indonesia juga punya jaketnya teman-teman. Nah ini jaket yang akan dipakaikan oleh Timnas Indonesia gitu ya. Nah ini modelnya tetap Sen Patinama, ini diambil dari kamera, biasanya kamera DSLR gitu ya. Nah ini bocor teman-teman. Nah ada yang aneh atau tidak dengan foto ini gitu ya, atau dengan jaketnya, apa familiar atau tidak? Nah ini teman-teman kita munculkan jaket yang serupa gitu ya, tring. Nah di sini ada Boyan Hodak teman-teman. Apakah ada kemiripan? Ya mirip lah ya pastinya karena sama-sama dari Kelmi. Tapi apakah Timnas Indonesia akan menjadi Timnas Persib juga? Karena ya memang sama gitu ya. Nah ini belum dirilis untuk jaket dari Timnas ini, dan memang kita tunggu desain akhirnya saja. Apakah memang sudah fix seperti ini atau memang kan biasanya kalau apa ya, pendukung Timnas tuh pecah gitu ya, suaranya tidak satu suara, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang bla 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 gitu ya. Nah ini juga memang kalau ketika nanti di launching sepertinya ini pun akan mendapatkan banyak kritikan karena mimiluan jeung Persib gitu ya desainnya. Nah ini pasti ada yang begitu teman-teman, makanya kita mah kan santai ya gitu ya, ini yang main Timnas bukan Persib gitu ya. Jadi ya keun bae, namanya juga Kelmi gitu ya, itu juga sudah di approve oleh PSSI gitu ya, oleh stakeholder yang lain ya, kunaon mesti riweuh gitu. Nah walaupun ya desainnya agak sedikit sama di bagian lengan gitu ya, garis-garisnya, tapi ya kan beda warna aja. Namun ya inilah yang terjadi gitu ya untuk dinamika di sepak bola Indonesia tuh, kadang pro dan kontranya pun masih nyangkut pautin dengan Persib Bandung. Aneh tapi nyata teman-teman, bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Baik teman-teman, itulah sekedar intermezzo saja. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli jersey Persib tidak PO, ini luar biasa. Kelmi tidak harus menunggu beberapa lama gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Beli sekarang 3 hari nyampe katanya. Ini sudah kita dapat jatahnya ada di sini di bawah di kolom deskripsi, itu ada untuk
untuk Kelmi hanya dua ya variannya, ada home dan away, dan itu pun hanya replika dan juga player issue saja, dan harganya sama, nggak jauh dengan harga jersey Persib Bandung teman-teman. Mungkin standar Kelmi ya segitu gitu ya, 600-an untuk replika dan 1 jutaan untuk yang player issue-nya. Ini luar biasa lah. Desainnya hampir sama gitu ya, harganya pun hampir sama dengan jersey Persib Bandung teman-teman. Nah, ini untuk selanjutnya kita update mengenai kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi Borneo FC, yang mana hari ini teman-teman skuad Persib Bandung official dan juga tim pelatih akan terbang ke Samarinda gitu ya. Jadi ya kita doakan semuanya baik-baik saja. Sampai update tadi malam tidak ada pemain yang cedera lagi, tidak ada pemain yang kumaha-kumaha gitu ya, hanya Tom Haye saja yang absen. Dan juga untuk Boyan Hodak memberikan satu update mengenai kesiapannya, bahwa ya kan jangan berpikir bahwa laga tandang ini susah katanya gitu kan. Kemarin banyak yang kadang ada yang optimis, kadang Boboto juga ada yang pesimis gitu ya. Aduh ya Borneo ker alus gitu ya, Borneo ker HD gitu ya, dan lain sebagainya. Memang Boyan Hodak juga menyadari, makanya kemarin kan Boyan mengatakan ya berhasil menahan draw saja ini sudah bagus, apalagi menang itu jauh lebih bagus gitu ya, tapi kita realistis saja. Nah, ini memang ditambahin lagi untuk Boyan Hodak mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin katanya. Jadi dalam 10 laga ke depan, ingat katanya Persib Bandung memang laga tandang itu lebih banyak daripada laga kandang. Nah, ini yang mana kalau dibilang berat ya berat, semua laga adalah final menurut Boyan Hodak gitu ya. Jadi tidak ada yang dianggap laga biasa, semuanya final semua 10 laga ke depan tuh. Nah, ini makanya kalau ada yang beranggapan waduh menghadapi Borneo FC, enggak, semua tim yang kita akan bermain tandang pun susah semua katanya, bagus semua. Jadi khususnya menghadapi Borneo FC ini memang Boyan Hodak harus memikirkan yang lebih pusing lagi katanya, karena semua pemain saat ini posisinya sedang on fire gitu ya, sedang bagus-bagusnya, yang cedera sudah pulih, bahkan Julio Cesar pun sudah bisa dimainkan. Makanya saya sedang pusing banget katanya, pusing lagi setelah kemarin pusing gitu ya menentukan pemain pada saat menghadapi Persi Kediri, yang mana kan beberapa pemain sudah sembuh, siapa aja yang mau diturunkan. Nah, besok pusing lagi, justru lebih banyak pemain yang bisa diturunkan. Nah, yang bikin pusing adalah siapa yang harus dicoret teman-teman, karena kan jumlah kuota pemain asing ini kita ada 11 gitu yang bisa dimainkan, 7 di lapangan, 2 di bangku cadangan. Jadi 2 pemain tidak bisa dibawa ke Samarinda. Nah, 2 ini apakah yang pertama, kemungkinan Sergio Castel tidak akan dibawa lagi teman-teman, karena katanya masih ada keluhan di dada kiri, dirusuk gitu ya. Namun ya sebenarnya udah bisa lah gitu ya untuk bermain mah, tapi masih ada keluhan sedikit katanya. Nah, ini kemungkinan Castel dengan Kurzawa mungkinnya, ya ini mah baru prediksi tim redaksi kami saja lah, karena Kurzawa biasanya kalau laga away ini jarang diajak, karena ya nggak tahu ya, mungkin karena memang takut kecapean atau apa, karena hampir semua pemain Persib Bandung sedang on fire teman-teman. Nah, kalau prediksi dari tim redaksi itu yang tidak dibawa, kemungkinan kalaupun Sergio Castel dengan Julio Cesar tidak dibawa, atau Sergio Castel dengan Kurzawa yang tidak dibawa teman-teman. Jadi hanya 2 pilihan itu saja. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan, ini mah bebas, karena kan ini hanya prediksi saja gitu ya. Namun kita juga bisa satu ngambil benang biru sekarang, benang biru, yang mana ada dengan keabsenan Tom Haye ini kan tidak bisa membela Persib Bandung menghadapi Borneo FC, sedangkan ya Borneo FC kuat nih di lini tengah ke lini depannya gitu ya. Jadi perlu pemain yang memang betul-betul bisa menyeimbangkan. Nah, diantaranya saya pikir Boyan pasti memainkan kalau nggak Maklok dengan Luciano Goicoechea teman-teman. Dan yang paling penting ini ada satu peran vital lagi teman-teman, mantan pemain Borneo juga gitu ya musim lalu, yang mana sekarang bermain di Persib Bandung, yaitu Berginho atau Rosenberg da Silva teman-teman. Berginho ini menurut kami ini mempunyai satu daya ledak yang memang bisa diandalkan ketika bermain di Segiri besok di Samarinda. Jadi Berginho ya musim lalu mungkin
punya satu pengalaman kultur sepak bola sana tuh bagaimana gitu ya. Jadi dia bisa ya setidaknya punya gambaran dan bisa ngasih masukan gitu ya gimana cara bermainnya. Nah, ini memang Berginio saat ini sedang menjadi satu hal yang diperlukan oleh Boyan Hodak. Kenapa? Berginio dari awal sempat mendapatkan kritikan dari teman-teman bobotoh, istilahnya mah from zero to hero kalau sekarang, karena kan sekarang sudah masuk dalam jajaran top skor di Persib Bandung dengan 7 assist, top skor assist gitu ya. Jadi 7 assist di Persib Bandung dan masuk juga dalam jajaran top assist di BRI Liga 1 gitu. Nah, ini memang peran Berginio sekarang sudah tidak bisa tergantikan oleh pemain yang lain, teman-teman. Bahkan oleh Sadi Ramdhani pun gitu ya, Berginio tetap bisa masuk ke jajaran 11 pemain pertama yang biasanya dimainkan oleh Boyan Hodak. Nah, ini menjadi menarik bahwa Berginio ini, teman-teman, mengakui kemarin gitu ya, kenapa bermain mungkin kurang maksimal di awal musim. Ternyata bukan kemampuannya yang menurun, teman-teman. Ini ada salah satu taktik dari Boyan Hodak, katanya dari skema Boyan Hodak, yang mana Boyan Hodak katanya memang menempatkan dia kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di tengah, kadang di posisi ini, posisi itu. Nah, ini mungkin teman-teman masih ingat lah awal-awal main Berginio ini, waduh, mapai gawir katanya, lalu juga tendangannya nggak ada yang akurat, jarang shooting, jarang shot on target, lalu apalah banyak gitu ya. Nah, sekarang ternyata sering menjadi satu pemain yang memang berpengaruh gitu ya, memberikan assist gol. Nah, ini memang ternyata menurut Berginio ya, inilah yang saya harus beradaptasi katanya di Persib Bandung sesuai dengan keinginan pelatih. Karena pelatih ingin saya di sini ya begitu, walaupun ya memang bukan posisi aslinya, walaupun bisa bermain di posisi itu, tapi kan butuh adaptasi gitu ya. Nah, inilah yang memang dilihat Boyan Hodak juga, oh mungkin tercocok sih ya di dia, pindahin ke posisi ini, kurang cocok, posisi ini, wah iya bagus. Nah, makanya sekarang Berginio sepertinya sudah dikasih satu plot posisi yang apa ya namanya tuh, nges lah didinya gitu ya. Jadi ya memang sekarang baru kelihatan. Jadi teman-teman juga mungkin yang punya ekspektasi di awal, wah ini Berginio goreng dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus berpikir ulang untuk seluruh pemain gitu ya, bukan hanya untuk Berginio saja. Jadi untuk seluruh pemain Persib di musim ini, terutama pemain asing, jika ada yang belum sesuai ekspektasi, mungkin ya pikiran kita hanya sebatas melihat permainannya saja gitu ya. Oh, ini bagus, ini enggak. Ternyata di balik itu pemain sendiri berjuang untuk menampilkan yang terbaik di hadapan bobotoh dan di hadapan pelatih. Karena kan peran pemain tersebut ternyata sedang diotak-atik oleh Boyan Hodak gitu ya, bukan posisi aslinya, atau bukan yang memang striker ternyata kayak Baros gitu ya, dia posisi striker tapi sering ditempatkan di sayap. Nah, kenapa? Nah, ini mungkin ya kita melihatnya, wah iya tarang ngagolkeun goreng. Nah, ternyata kan itu dia berjuang untuk bisa main sebaik mungkin apa yang diterapkan oleh pelatih gitu ya, skema bermainnya. Nah, ini juga sekali lagi kita harus support seluruh pemain Persib Bandung, baik itu main di kandang maupun di tandang, karena setiap laga tandang 10 laga ke depan termasuk laga kandang tandang gitu ya, ini adalah laga final gitu untuk Persib Bandung. Jadi ya support, kita optimis dulu saja bisa meraih hasil maksimal gitu ya. Ya, kita doakan semua berjalan baik dan aman tentu saja gitu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi, yang mana lumayan sudah banyak. Kita bacakan ya satu-satu. Yang pertama, Waalaikumsalam, Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, hadir Kang, Wayang Ezawanta. Kang, lebaran hari apa Kang? Nah, itu aja nanya lebaran deh berapa, tanggal 20-21 ya, nanti lihat sidang isbat pemerintah saja ya. Jadi kalau kabarnya sih tanggal 21, jadi sampai dengan tanggal 20 puasanya gitu ya, saumnya 21 lebaran. Tapi ya mungkin berbeda atau gimana, nanti kita lihat keputusan pemerintah saja, teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang infona kunaon Dewangga tara dipaenkeun nya. Wah, ini mas
seutuhnya keputusan pelatih, teman-teman, karena pelatih yang punya skema bermain, biarkan ya pelatih yang menganalisa kenapa nggak main gitu ya, karena mereka dibayar untuk itu, mereka juga ya harus memikirkan itu. Kalau kita mah tinggal nonton, tinggal kalau ada yang kurang-kurang kritik secara sopan, secara positif. Nah itu tugasnya dari bobotoh mah gitu ya, menjaga saja gitu ya. Kalau masalah skema bermain mah itu urusan tim pelatih, kita nggak pernah bahas skema bermain tim pelatih, teman-teman, karena ya itu tugas mereka gitu ya, bukan tugas kita. Lalu selanjutnya, basket aya ai poli, oh basket aya ai polina aya teh anu dikelola ku PT PBB, belum ada voli. Jadi terbaru katanya mau apa, mau futsal ya PT PBB teh ya, kalau nggak salah mah mau futsal katanya. Jadi voli belum ada, baru Persib gitu ya, sepak bolanya, akademinya, lalu juga tim satelitnya, apa itu teh, basket gitu ya, basket. Nah volley belum ada, terbaru katanya mau futsal. Bahkan waktu awal 2 musim kemarin kalau nggak salah mau ada tim e-sportnya, tapi belum ada pembicaraan lagi. Namun ya mudah-mudahan lah ada volley-nya juga gitu ya di musim-musim selanjutnya, ya mungkin lagi diatur finansialnya meureun gitu ya. Ya kita lihatlah nanti update-nya bagaimana, Kang. Selanjutnya, oh ini ya, katanya mau ada koreo di Borneo dan manajernya dari Dauri mau potong sapi, bener nggak, Kang? Kalau koreo, iya katanya sudah ada mau koreo 3D katanya gitu ya, di Samarinda. Nah ini kita punya videonya kalau nggak salah, nanti kita coba tampilkan persiapan koreo Borneo fans gitu ya, yang akan menampilkan koreo 3D menghadapi Persib Bandung. Nah ini ada, tapi kalau untuk kabar manajer Borneo FC ini yang memang ingin motong sapi, itu katanya nggak benar, teman-teman, itu hoax. Jadi ya biasalah di media sosial gitu ya. Namun yang bisa dia sampaikan bahwa ya bisa jadi karena ini kan katanya doa baik lah, omongan baik, harapan baik katanya. Kalau motong sapi ya oke lah, nanti katanya kalau Borneo menang, katanya kalau Borneo menang, oke saya potong daging, tapi akan saya kasih katanya untuk ya bobotoh yang ada saja di Borneo, katanya yang ada di Samarinda, nanti bolehlah kita makan bareng katanya. Tapi kalau dari awal Borneo FC atau manajer Borneo FC akan memotong sapi 2 ekor, ini hoax katanya, tidak benar. Nah ini sudah langsung dikonfirmasi oleh manajer Borneo FC itu sendiri. Jadi kata dia nggak benar kalau saya akan memotong 2 sapi itu. Tapi ya ini karena doa baik, ya oke lah kalau Borneo menang, katanya saya potong daging, tapi yang makan nanti bobotoh yang ada di Samarinda saja katanya gitu ya. Karena kan ya sekarang nggak boleh away juga, teman-teman. Bahkan manajemen Persib pun sudah menginformasikan gitu ya, menghimbau bobotoh jangan away ke Samarinda gitu. Namun kalau yang bobotoh yang udah ada di Samarinda mah ya mangga aja lah, itu mah atur gimana caranya agar tidak terkena denda gitu ya. Baik, mungkin itu beberapa pertanyaan. Selanjutnya, wah ini banyak nih yang mau sapa nih. Hatur nuhun teman-teman, ini udah luar biasa atensinya ya. Kita bacakan. Yang pertama ada Kang Asnur di Gado Bangkong, ada juga Boboko Pentas Cisalak Tanjung Wangi, ada juga bobotoh di Narogong Bekasi, lalu juga Narogong atau Taragong, Narogong ya. Lalu juga ada Kang Abdas ya, bobotoh Malaysia, ada juga Kang Kirana Kurniawan di Bogor, ada Kang Jatman Lapang Gumbira Nagrak, ada juga Kang Rana di Sumedang, ada bobotoh di Jatibarang, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, ada juga bobotoh di Janggal Cidolok Manonjaya, ada juga Kang Dede Yana Manonjaya Tasik. Wah iya tiluan ya ngesti Manonjaya Tasik sadayana. Lalu ada Kang Udin di Cisaga, ada Boboko Banjaran, ada Abah Hari di Jogja, ada juga bobotoh di Bayongbong Garut, ada bobotoh di Cibuntu, ada Kang Asep Koseng, ada juga Kang Aceng di Depok, ada Abah di Cigadung, ada juga Kang Asep Solehudin di Rangkas, ada Kang Cahya di Otista, ada Kang Ade di Subang, ada Mang Engkus di Cikampek, ada bobotoh di Cipeundeuk,
Kuningan, ada juga bobotoh di Ciwaru Kuningan. Wah, ini Cipendei dan Ciwaru Kuningan ya. Wah, hebat nih tim redaksinya udah di dempet-dempetin yang kuningan-kuningan gitu ya, yang tadi Manonjaya gitu ya. Lalu ada juga Abah Ken di Jati Handap, ada juga Babakan Bobotoh Babakan Sari Rosella 99 Cimahi Tengah. Ada juga Kang Jainal Jatiwangi, ada Kang Salman Tambak Baya Garut, ada juga Mang Adul Viking Citas Ciawi Tasik. Lalu juga Bobotoh Viking Rahayu, Bobotoh Bomber Majalengka hadir. Wah, ini mantap. Hatur nuhun teman-teman, mangga yang mau dibacakan salam-salamnya ditulis di komentar saja, atau ada yang masih ingin ditanyakan mangga, tapi nggak jauh-jauh tema dari Persib Bandung ya teman-teman. Baik, itu dulu mungkin, semoga bisa membantu satu upgrade ilmunya gitu ya, biar kita mendapatkan wawasan baru mengenai Persib Bandung. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.